Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Yang terhormat pejabat lingkungan BKPSDM Kabupaten Tangerang, ada Kabid Pengadaan, ada Pak Haji Taufik, Pak Marsidik, Bu Pungki, dan yang lain. Sebelumnya mohon izin Pak Pimpinan, Pak Kaban, dan Pak Sekban karena ada kegiatan lain menugaskan kepada kami untuk memandu acara pada siang hari ini, yaitu persiapan kaitan pelaksanaan asesmen pejabat pelaksana yang akan dilaksanakan pada 1 dan 2 Agustus yang akan datang. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, untuk kelancaran dan keberkahan pada acara pada siang hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagaimana undangan yang sudah disampaikan pada siang hari ini, alhamdulillah sudah ada 70 partisipan. Mungkin ada beberapa yang bergabung ya di dinasnya secara bersama-sama. Jadi kami memang hari ini mengundang pengelola kepegawaian dan juga termasuk peserta ya, calon peserta yang akan ikut asesmen. Kita diberi alokasi oleh Provinsi Jawa Barat itu ada sekitar 150 orang. Jadi sebelumnya secara singkat mungkin perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat itu akan mengadakan kegiatan asesmen secara serentak ya bagi 12.000 PNS, di mana tidak hanya dari PNS di lingkungan Provinsi Jawa Barat saja. Jadi ada 27 kabupaten kota di Jawa Barat dan juga 3 kabupaten kota dan provinsi di luar Jawa Barat yang ikut nanti akan bergabung melaksanakan asesmen secara online ini. Nah, hari ini kita akan coba menyamakan persepsi ya, untuk persiapan nanti pelaksanaannya pada hari H yang insya Allah rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 1 dan 2 Agustus 2022 yang tempatnya dilaksanakan di BKPSDM. Baik, sebelumnya mungkin ini latar belakang ya pelaksanaan asesmen ini. Jadi asesmen ini di latar belakangnya adalah yang pertama itu adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bagaimana kita tahu tentang aparatur sipil negara ya, di mana di dalam undang-undang tersebut mengamanatkan terjadinya transformasi manajemen ASN dari tadinya administrasi kepegawaian menuju ke pembangunan human capital. Ya, jadi yang semula kita sebagai pegawai ASN itu lebih sebagai pelaksana administrasi. Dengan adanya Undang-Undang 5 ini, dengan roadmap reformasi birokrasi ya, ASN itu sebagai apa ya, sebagai modal ya atau aset ya yang bisa dikembangkan. Nah, salah satu pengembangan ini adalah melalui pengembangan kompetensi. Kemudian diterapkannya juga adanya sistem merit ya. Ini setiap tahun kita dilakukan penilaian oleh KSN. Alhamdulillah tahun kemarin pemerintah Kabupaten Karawang mendapat predikat sangat baik ya. Jadi sistem merit ini untuk pembinaan karir, prestasi kerja, dan pengembangan ASN berbasis kompetensi. Kemudian berikutnya implementasi dari manajemen talenta, di mana aspek kompetensi dan potensi ini salah satunya tadi dilakukan dengan melalui ini ya, melalui yang akan kita laksanakan nanti assessment center atau penilaian assessment ini. Dan tentu yang terakhir adalah tercapainya profesionalitas PNS dalam rangka meningkatkan layanan publik yang didasarkan pada kualitas kompetensi dan penilaian kinerja. Kemudian berikutnya, maksud dan tujuan dari pelaksanaan asesmen ini diantaranya adalah mengukur kompetensi dan potensi untuk melihat keberhasilan pegawai dalam satu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan sebagai bahan penyusun peta pegawai. Jadi asesmen ini mungkin salah satu upaya ya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat
untuk mengukur kompetensi dan sejauh mana kita yang selama ini melaksanakan tugas pada masing-masing jabatan yang sudah kita emban. Ya, untuk sasarannya asesmen kali ini yaitu kepada pejabat pelaksana dan pejabat fungsional terampil sampai jenjang ahli. Ya, nanti ada kriteria pemilihan pesertanya dijelaskan secara teknis oleh Pak Mas Sidik. Kemudian ada beberapa metode dalam penilaian asesmen ini, yaitu ada metode kompleks, sedang, dan sederhana. Nah, untuk proses yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 1 dan 2, metode penilaiannya yaitu dengan metode penilaian kompetensi sederhana, ya, di mana ada tes kompetensinya dengan sistem CAT, ya, Computer Assisted Test, yaitu dilakukan secara online. Kemudian tujuan asesmen berdasarkan Permen RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen ASN, ya, itu adalah diharapkan dapat memetakan, menempatkan ya PNS ke dalam tempat jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian mempertahankan seorang telah sesuai pada tempat jabatan sesuai dengan antara jabatan dan kompetensi, serta menentukan arah pengembangan kompetensi bagi PNS yang sesuai. Jadi nanti hasil dari asesmen ini akan diketahui nih apakah pegawai tersebut masih sesuai ya kompetensinya dengan jabatan yang diduduki saat ini, atau ada perlu pengembangan kompetensi ya, yang diperlukan. Ini sesuai dengan Permen RB nomor 3 tahun 2020. Kemudian yang ketiga, tujuannya itu mengetahui kompetensi dan potensi PNS, serta menjamin kualitas kerja pegawai negeri sipil. Jadi harapannya setelah kita mengikuti asesmen ini, kita bisa mengetahui ya sejauh mana potensi dan kompetensi yang kita miliki, dan sudah terukur ya dengan melalui metode asesmen yang dilakukan ini. Kemudian yang terakhir tentu mendukung PNS untuk selalu meningkatkan kompetensi dan potensi diri. Nah, seperti tadi di sini, setelah kita mengetahui nanti hasil asesmen ini, tentu kita bisa mengetahui kelemahan kita, kurangnya apa, dan pengembangan kompetensi apa yang perlu kita lakukan. Kemudian berikutnya, apa sih asesmen ini? Asesmen ini secara singkat itu merupakan salah satu cara untuk menilai seseorang. Nah, yang dinilai di sini lebih fokus kepada kompetensi dan potensi dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan tentunya. Jadi asesmen itu sebagai alat untuk mengetahui kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan. Ya. Asesmen terhadap ASN akan diketahui bagaimana kemampuan, potensi, kompetensi yang terdiri dari pengetahuan keterampilan ASN dalam bekerja. Ya, jadi lebih nanti materi yang atau yang akan disampaikan dalam tes nanti mungkin lebih sifatnya ke pekerjaan gitu ya. Sehingga setiap ASN mampu menjawab tantangan, memberikan pelayanan kepada stakeholder yang membutuhkan pelayanan dengan lebih baik. Jadi dalam asesmen ini ada asesi namanya. Asesi ini Bapak dan Ibu nanti yang akan dilakukan asesmen. Ya, asesmen ini prosesnya. Ada asesi adalah pesertanya, ada asesor nanti yang melakukan asesmennya asesornya nanti dari PKD Provinsi Jawa Barat ya. Kemudian lembaganya nama Assessment Center. Assessment Centernya dalam hal ini kita nanti bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat. Kemudian, nah ini metode yang tadi akan kita pakai yaitu metode asesmennya dengan metode sederhana. Ada dua penilaian. Yang pertama penilaian potensi dan kompetensi. Semua dilakukan berbasis online ya dengan aplikasi. Ada 3 jenis soal nanti. Yang pertama adalah psikotes, kemudian tes kompetensi dan post assessment. Selama tes assessment online dengan aplikasi ini nanti diberikan 2 jenis soal ini, psikotes dan tes kompetensi. Sedangkan post assessment itu akan disampaikan kepada Bapak Ibu nanti setelah pelaksanaan tes. Nanti dijelaskan oleh asesor ya dari BKPSDM Provinsi nanti pada saat pelaksanaannya. Ini adalah post assessment itu dilakukan setelah Bapak Ibu nanti melakukan online assessment ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Apabila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan di luar sesi ini bisa WA. Mungkin demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu. Salam sehat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.